Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita melanjutkan 106 dari surat Al-Maidah. Berarti tinggal 15 ayat lagi selesai dari surat Al-Maidah. Dengan demikian kurang lebih sudah 7 juz yang kita pelajari. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dzawa adlin minkum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal athimin. Ya, kita lanjutkan. Muallif rahimahullah terkait dengan ayat yang ke-106 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza iqtaraba mautu ahadikum bizuhuri alamatin min alamatil maut falyushhid ala wasiyati adlaini minal muslimin aw rajulaini minal kuffar indal ihtiyaju li faqdi ghairihima minal muslimin in safartum fanazila bikumul maut wa in hadatha irtiyabu fi syahadatihima. Ini apa ini? Sebentar. Napa penjelasan punya jenengan, Pak? Ngapunten, sekedap. Fakifuhuma. Nggih, betul berarti. Fakifuhuma ba'da ihdas salawat fayahlifani billah la yabi'ani hadzuhuma minallahi bi'iwadin wala yukhabiyani bihi qariban wala yaktamani syahadatallah indahuma wa annahuma in fa'ala dzalika kana minal mudznibin al mu'asina lillah. Jadi kalau di sini muallif rahimahullah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam tafsir yang lain yang disampaikan oleh para ulama dengan memberikan secara khusus dengan menyatakan jadi kalau dalam tafsir yang lain menggunakan bahasa ini bentar.
Jadi disampaikan ya ayyuhalladzina saddaqu. Jadi kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu, tafsirnya itu ya ayyuhalladzina saddaqu. Nggih, membenarkan apa itu? Allah sebagai Rabban wa ma'budan. Ya. Jadi mereka wahai orang-orang yang telah membenarkan Allah sebagai Rabb, sebagai dengan rububiyahnya, wa ma'budan, Allah sebagai zat yang berhak diibadai, ma'buda bihaqqin, yang berhak untuk diibadai, wa saddaqu bir rasul, yang telah membenarkan Rasul, dalam hal ini Rasulullah SAW, wasaddaku bil Islam, membenarkan dengan risalah Islam. Nah, terkait dengan secara khusus agama Allah yaitu Islam, ini agama yang syamilun, mencakup, menyeluruh. Kalau bahasa Maduranya universal. Mencakup apa itu? Li jami'i nawahi al-hayah. Jadi mencakup seluruh sendi kehidupan. Berarti Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah. Islam juga berbicara tentang muamalah. Islam berbicara tentang akhlak. Islam juga ini masuk dalam istilahnya syariah. Jadi seluruh sendi kehidupan itu diatur oleh Islam, termasuk babnya siasah dalam hal politik. Termasuk di dalamnya bab iktisadiyah, berkenaan dengan ekonomi. Jadi semua itu diatur oleh Islam. Ibadah jelas, muamalah, interaksi. Muamalah ini ibadah, muamalah itu masuk dalam pengertian syariah, ya dimasuk di sini tentang ahkam. Hukum itu kan ada yang sifatnya hudud, ada berkenaan jinayat. Hudud itu hukuman potong tangan, ini tindak kriminal. Itu dalam Islam. Nah, termasuk juga dengan akhlak. Yang sering terjadi di masyarakat kita, ahli ibadah, ahli ibadah tapi akhlaknya jafaf. Jafaf itu ya keras terhadap sesama muslim. Kaku. Saklek. Terus apa malah? Termasuk di dalamnya. Egois, ananiah gitu. Ini dalam Islam itu semua. Ini kan aneh. Mestinya kalau hadis Nabi kan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak kepada sesama, bahkan Rasulullah SAW aja akhlaknya kan jelas. Ketika ada tetangganya Yahudi itu yang pernah saya sampaikan, kemudian sedang sakit anaknya itu yang sempat menjadi pelayan Rasulullah SAW, ketika sakit didatangi oleh Rasul, dikunjungi. Ketika dikunjungi Rasulullah mengatakan, memegang bagian yang sakit kemudian mendoakan. Nah, setelah didoakan oleh Rasul, kemudian Rasulullah mengatakan, aslim ya gulam, kamu masuk Islam wahai gulam. Bapaknya ini ada di sampingnya. Fanadhara ila walidayhi, jadi dia melihat ila walidihi, melihat kepada reaksi ayahnya, si anak Yahudi tadi.
Tapi karena Rasulullah SAW mengunjungi seorang nabi utusan Allah, mengunjungi anak kecil yang bukan anaknya pejabat, bukan anaknya ketua DPRD, gitu, bukan anaknya camat, dan bukan anak ketua RT. Yang kalau dalam penjelasan itu la makanata fil ijtimaiyah. Dia tidak punya posisi apapun di tengah-tengah masyarakat, didatangi oleh Rasul. Rasul itu kan ya utusan Allah, ya seorang panglima, ya seorang negarawan kan, ngoten. Didatangi. Akhirnya kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim itu." Akhirnya anaknya masuk Islam. Setelah anaknya masuk Islam, Rasulullah keluar seraya mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan anak kecil tadi dari api neraka. Coba Bapak. Nah, kita sering sesama, sesama agama, kiblatnya sama, itu dengan sesama kasar perilaku kita. Gara-gara berbeda guru, berbeda dalam ijtihad fikih, kelihatan. Termasuk berbeda ormas, berbeda partai politik. Ya. Nah, itu yang aneh kan, ngeten. Gitu, bisa duduk bareng, bisa komunikasi, bahkan ngopi bareng, gitu kan. Ketika dengan beda agama, itu yang berbeda, Pak. Jadi akhlak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita terus melatih diri supaya akhlak kita semakin baik kepada siapapun. Ini kepada berbeda agama aja sampai kemudian akhirnya masuk Islam. Memang ada dalam firman Allah yang menyatakan ruhama'u asyidda 'alal kufar, sikap. Tapi siapa? Mereka kalau penjelasan para ulama diantaranya adalah mereka yang memusuhi dan bekerja sama untuk memusuhi Islam. Itu baru kita bersikap asyidda, tegas begitu. Tapi dengan sesama ruhama, kasih sayang. Karena itu akhlak sesungguhnya cerminan dari keimanan. Kemudian Islam juga membahas tentang masalah politik. Islam juga membahas tentang masalah ekonomi, dan kita bahas saat ini tentang ekonomi, yaitu tentang al-mal, harta. Nah, harta ini yang diatur oleh Islam satu, kita harus memahami bahwa pemilik harta sesungguhnya sahibul mal al-hakiki huwallah. Gitu. Pemilik harta sesungguhnya adalah Allah, karena Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua milik Allah. Karena itu pemilikan kita manusia itu adalah nisbi, terbatas dan semu sesungguhnya kepemilikan kita dalam jadi nisbi saja kepemilikan kita. Kenapa? Karena di sana ada kewajiban zakat, gitu, kewajiban sedekah, kewajiban infak, kan ngerti? Jadi ini semuanya kepemilikan hakiki itu adalah Allah, sedang kita hanya sifatnya titipan. Nah, itu pun ketika kita memiliki, ini ada hal yang harus diperhatikan dari sisi thariqatul kasbi. Cara kita mendapatkan harta diatur oleh Islam, gitu. Tidak boleh di sana ada ghish, ada unsur penipuan, tidak boleh ghish, karena Rasulullah SAW man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami, begitu kan. Makanya ketika ada seorang ulama ditanya, kenapa engkau tidak menulis buku tentang masalah akhlak, dia jawab, laqad katabtu kitabal buyu, saya menyusun kitab jual beli. Tapi kenapa tidak secara khusus menulis tentang akhlak? Jawabannya, in kana fahiman li kitabil buyu, kalau dia faham tentang konsep jual beli, maka dia tidak akan dia tidak akan berlaku buruk dengan siapapun. Itu
Luar biasa itu ketika saya membaca buku beliau. Ulama sekitar tahun 230-an Hijriah menulis, ditanya oleh muridnya, kenapa? Karena sesungguhnya interaksi kita dalam bisnis itu cerminan dari pemahaman kita terhadap syariah dan akhlak. Gitu. Tidak boleh horor, tidak boleh kemudian menginvestasikan dengan konsep riba, macam-macam, luar biasa. Gitu. Ini. Termasuk ketika bisnis harus bersikap kepada asidku, kejujuran, gitu. Rasulullah sukses bisnis itu karena kejujurannya. Dan kalau kita cermati tentang kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau mayoritas pedagang Quraisy saat itu ketika ke Syam membawa barang dagangan dari Mekah ke Syam, untung pulang sudah. Rasulullah mboten. Jadi Rasulullah SAW dari Mekah membawa barang dagangan Khadijah, ketika sampai di Syam mendapatkan untung, nanti kan akan singgah ke pulangannya. Jadi membawa barang dagangan dari Syam, kemudian singgah dijual lagi. Kemudian dari tempat singgah untuk ke Mekah membawa barang dagangan lagi. Sehingga dikatakan oleh para sejarawan, rabihan mustabsyirah, memperoleh banyak keuntungan dan ya senang. Itu 2 kali lipat bahkan lebih itu yang diperoleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kejujurannya. Lah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami thariqatul kasbi tentang harta kita, kemudian di sini ya ayyuhalladzina aman syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Ketika kita dalam menempuh perjalanan, jadi mereka yang mengimani ini kemudian darabtum fil ardi, menempuh perjalanan, asal artinya memukul, tapi maknanya di sini adalah kan tidak mukul bumi. Maksudnya menghentakkan kaki untuk menempuh ke tempat lain. Karena itu para ahli tafsir mengatakan insafartum, jika kalian melakukan perjalanan bepergian. Ya. Kemudian hadara ahadakumul mautu, kematian menjumpai kita. Bapak Ibu sekalian, kematian ini al-maut ini kan sesuatu yang pasti. Gitu. Ya, untuk sesuatu yang tidak pasti itu kita bisa maksimal. Misal ini para umpamanya yang menggali ingin mendapatkan emas itu itu kan di tempat itu belum pasti ada emasnya, tapi kerja maksimal gitu. Terus maksimal padahal belum pasti menemukan. Sama mereka para pencari ikan yang di sungai, memang di sungai ada ikannya, tapi belum tentu nanti dapat. Tapi itu bisa maksimal, jala dilempar terus ternyata tidak dapat. Ini yang sesuatu yang tidak pasti gitu, kita bisa maksimal. Giliran sesuatu yang pasti kita belum mempersiapkan, belum istiqdad, belum istiqdad kita. Coba misal, ketika kita belum punya rumah di dunia, fokus kita menyiapkan rumah di dunia atau di akhirat? Dunia, gitu. Fokusnya, fokus untuk rumah dunia. Padahal dunia ini ya tidak lama, gitu. Paling tinggi usia seperti Anas bin Malik, 112 tahun. Kita loh, 112 tahun. Usia 90 atau 90 itu bisa apa kita sudah? Makan sudah berkurang, seleranya disiapkan umpamanya martabak, terang bulan, sate, paling ngambilnya satu-satu. Dalam apalagi kemudian ada kikil, sudah kepikirannya asam,
kolesterol macam-macam begitu. Tapi kita bisa maksimal untuk menyiapkan kehidupan ini. Tapi giliran untuk kehidupan ba'dal maut yang itu hakiki, kita menyiapkannya di saat usia sudah uzur. Nggih. Makanya Rasulullah kan memberikan semangat. Nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang tumbuh masa pertumbuhannya beribadah kepada Allah, mereka yang mendapatkan zillah, mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nggih, 7 golongan itu nggih, mendapatkan naungan. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena kematian ini yang pasti, maka mestinya menuntut kita untuk mempersiapkan diri. Nggih, istiqdad. Di sini kematian ini ya tidak tahu bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Di bumi mana kita meninggal tidak tahu, Pak. Gitu, tidak tahu. Kalau dikasih tahu enak oleh Allah. Bagaimana dikasih tahu nanti meninggal pada hari Jumat pada saat khutbah Jumat. Oh, sudah. Menjelang khutbah Jumat sudah persiapan semuanya itu. Nggih. Tapi karena tidak tahu, ada yang meninggal dalam perjalanan, gitu. Ini di sini Allah menyatakan, mengisahkan kalau seandainya kematian itu tiba. Kemudian kita memberikan wasiat. Nah, ini kan berkenaan dengan harta tadi yang titipan, nggih kan? Wasiat. Maka untuk wasiat harus ada ithnani dzawa adlim minkum. Wasiat itu harus ada 2 orang saksi di antara kaum muslimin. Jadi kalau menulis wasiat, kita terkadang orang tua kita atau kita itu ngomong pada anak-anaknya, atau pas anaknya ndak ada, cuman ada yang satu, Duk, nanti kalau bapak ndak ada, bagianmu yang di sana ya, begitu. Tapi ini tidak ada saksi, nggak ada saksi, dan itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Lah Al-Quran yang kita baca itu menjelaskan harus ada dzawa adlim minkum, 2 orang saksi di antara kalian. Ini berkenaan dengan wasiat, begitu. Jadi harus ini. Au akharani min ghairikum, boleh juga 2 orang selain dari agama kalian. Jadi boleh 2 orang dari Yahudi dan Nasrani. Ya, min ghairikum berarti ghairil muslimin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini aturan berkenaan dengan wasiat. Harus ada 2 orang saksi. Ini untuk wasiat. Nah, nggih. Makanya harus ada mengundang 1. Nggih. Ya, minta tolong tetangganya suruh dipanggil. Ngeten. Pak R. Dan gini. Wa akhari min ghairikum, 2 orang dari non muslim selain, nggih. Jadi itu saksi. Jadi Islam itu mengatur dengan adanya saksi berkenaan dengan wasiat. Coba jenengan cermati. Ketika Abu Bakar mau wafat, tanda kematian itu dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan. Kemudian memanggil sahabat-sahabat Rasul, ada 6 orang itu. Kemudian disampaikan oleh Abu Bakar, kira-kira menurut kalian, termasuk secara khusus Utsman bin Affan, siapa yang layak menggantikan aku sebagai khalifah? Kata Utsman, sahabat yang lain, Umar. Langsung perintah, uktub ya Utsman, tulis bahwa Abu Bakar telah wasiat kepemimpinan setelah Abu Bakar kepada Umar. Jadi itu ada sahabat menyaksikan. Ini bab kepemimpinan. Apalagi babnya berkenaan dengan harta, yang resiko terjadi pertikaian dan konflik antar keluarga. Makanya bab wasiat
aturan dalam Islam 2 orang adlin, zawa adlin. Adlin itu orang yang diketahui kejujurannya, nggih, kepercayaan, adlin. Wa akharani min ghairikum, boleh juga 2 orang dari selain dari kaum muslimin. Tapi saya sampaikan di sini. Nggih. Ya, kesaksian rekaman itu di dalam Islam tidak termasuk bayyinah, bukti, karena suara bisa dirubah, Pak. Dengan kecanggihan, ya, tertulis, makanya tertulis dan harus ada saksi. Ngaten. Nggih. Nggih, Pak. Dan itu harus ada saksi. Nggih. Ini di sini. Kalau kita meragukan inirtabtum, kalau kita meragukan 2 orang tadi, nggih, 2 orang, tahbisunah, kita tahan wasiat itu, nggih, baru disampaikan setelah sholat. Apa maksudnya? Ini minta hadir ke masjid, nggih, setelah sholat. Salah satu salat 5 waktu. Kemudian 2 orang saksi ini diminta fayuqsimani billah, untuk bersumpah atas nama Allah. Apa itu? La nashtari bihi thamanan. Bersumpah dia tidak akan mengambil keuntungan. Nggih. Sumpahnya itu. Jadi bersumpah kepada Allah menyatakan tidak ambil keuntungan. Kan ada gitu wasiat. Engko saya mau sumpah. Tapi wani biro gitu nggih. Ya. Sampai di situ, Pak. Walau kana dza qurba. Meskipun yang menjadi saksi itu kerabat. Pastikan, ngaten, di dalam Al-Qur'an. Terus yang selanjutnya dalam sumpahnya itu dia menyatakan wala naktumus syahadah, kami tidak akan menyembunyikan kesaksian itu. Jadi tidak ada yang ditutupi, semuanya serba jelas. Sebenarnya ayat ini kan memberikan instruksi kepada kita transparansi, gitu. Sembunyi-sembunyi itu tidak benar, tidak disenangi dalam transparan. Nggih. Nggih. Loh, sirri itu sembunyi, Pak. Itu kan istilah saja. Kalau fatwa MUI-nya itu adalah samsarah. Nggih, kalau istilah para ulama fikih itu samsarah. Jadi sesungguhnya itu istilah di tempat kita untuk menyatakan seakan-akan tidak sah begitu. Jadi akad nikah itu yang tidak tercatat di KUA itu dikatakan sirri. Sebenarnya kalau sudah ada saksi gitu, kemudian mempelai sudah, kemudian ada mahar, kemudian itu sudah walinya selesai, sudah itu sah, sudah itu dalam Islam. Karena itu cuman perintahnya aulim walau bisyatin, kan ngaten. Nggih. Aulim, adakanlah walimah walau bisyatin, meskipun walimahnya dengan 1 ekor kambing. Dalam lumayan, Bu. Loh, tergantung kalau kambing cempe. Gitu. Rasulullah itu kan salah satu, termasuk Utsman bin Affan, itu kan konsumsinya sepekan sekali 1 ekor cempe, Bu. Ya, 1 ekor saya cempe itu. Nggih. Rasulullah dan para sahabat termasuk Utsman itu seminggu sekali mengkonsumsi daging kambing dan kambingnya adalah cempe. Nggih. Kita usia 45 itu sudah hati-hati. Nggih. Kuatir gitu, kejet-kejet nggih. Nggih. Rasulullah ngaten konsumsinya. Tapi kan tidak pernah teriwayatkan Rasulullah kena kolesterol, nggih. Nggih. Nggih.
Kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan transparansi dari sini. Kemudian in antum darabtum fil ard, ketika kalian menempuh perjalanan, fa asabatkum musibatul maut, tiba-tiba merasakan tanda-tanda kematian. Seperti apa? Saya tidak tahu, saya belum pengalaman. Gitu. Tapi kalau melihat penjelasan para ulama kan ada tanda-tandanya. Nggih. Kalau salah satu ustadz kita itu, Ustadz Hud Allah yarham, itu 1 bulan sebelum wafat, meskipun sebelumnya udah terbiasa, tapi 1 bulan sebelum wafat itu setiap hari membangunkan santri. Jam 2 malam, 2:30 itu dibangunkan setiap kamarnya. Ayo siapa di antara anak-anak yang mau tahajud bersama saya? Itu seluruh, padahal kamarnya 38 Mbak, di pesantren. 1. Kemudian beliau sholat. Setelah itu, setelah sholat 2 atau 4 rakaat, kok belum ada, datang lagi, banguni lagi. Begitu, sampai beliau selesai. Itu selama 1 bulan. Sepekan, tepatnya hari Kamis pembelajaran hari terakhir karena wafatnya hari Jumat, itu anak kelas, beberapa santri kelas 5, kelas 6 pesantren kumpul. Silahkan Anda mengkritisi saya, kebijakan saya. Sampaikan. Semua menyampaikan. Sampai ustadz itu nangis. Karena mungkin bahasa santri itu sangat pedas sama beliau. Nangis. Karena itu ada kemudian bagian keamanan minta anak-anak berhenti. Kata beliau, jangan, biarkan mereka. Setelah itu beliau minta maaf, menyampaikan permohonan maaf. Kemudian komitmen untuk melakukan perubahan. Semua. Lah hari Jumatnya beliau terjadwal khutbah di Gunung Anyar, Surabaya, di belakang kampus UPN. Kemudian setelah itu jam 1:30 jadwalnya di Masjid Petrokimia Gresik. Selesai. Ternyata perjalanan dari Gunung Sari menuju ke Petrokimia Gresik itu wafat di tengah jalan. Ketika mendengar itu, seluruh santri menangis semua, khususnya secara khusus yang kata-katanya itu. Lah, saya mencermati, terkadang tanda-tanda itu sudah dirasakan oleh mereka yang mau wafat, itu ada tanda-tandanya. Lah Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, in darabtum fil ard, jika kalian menempuh dalam perjalanan, fa asabatkumul maut, kemudian kematian itu terjadi, maka sebelum, ini kan masih berkenaan dengan tanda-tandanya, maka ketika ada wasiat, pertama tetap harus menghadirkan 2 orang saksi. Kalau tidak, maka boleh menggunakan 2 orang non muslim. Kalau kemudian kita ragu, sama dengan yang pertama, tahbisunah, tahan dulu. Kemudian tersampaikan setelah sholat mereka diminta untuk berwasiat, bersumpah atas nama Allah. Begitu. Apa intinya? Tidak boleh mengambil keuntungan dari wasiatnya dan tidak boleh merubah wasiat, ya, karena merubah wasiat itu tidak diizinkan. Kemudian tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Apa kata? Inna idzan, kalau kita sampai kemudian mengambil, saksi ini mengambil keuntungan dari kesaksiannya, atau kemudian menyembunyikan sumpahnya, apa kata Allah? Inna idzal laminal athimin, sesungguhnya kami benar-benar termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, kalau di sini fayahlifani billah, keduanya harus bersumpah kepada Allah, la yabi'ani, tidak boleh menjual bagiannya, tidak boleh menjual, wala yu'awwidha, dan tidak boleh wala yu'awwid, tidak boleh diganti, wala yuhabiyani bi
qariban wa la yaktumu syahadatallah wa annahuma in fa'ala dzalika, kalau melakukan tindakan mengambil manfaat dari itu kemudian menyembunyikan, maka termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pesan pada kita berkenaan dengan memperhatikan wasiat. Dan wasiat itu harus ada 2 saksi. Adlin. Kalau tidak ada dari sesama muslim, maka boleh non. Tapi syaratnya kalau toh kita meragukan 2 saksi ini, ya harus dinyatakan dengan sumpah tidak akan merubah kesaksiannya. Begitu. Ini berkenaan dengan wasiat. Dan wasiat Bapak Ibu sekalian tidak boleh lebih dari 1/3 peninggalan. Misal punya lahan 4 hektar. Lahan pertanian 4 hektar. Anaknya 4. Anaknya 4. Itu kalau kan dalam Islam itu 2:1. Lidzakari mithlu hadzil untsain. Kemudian si bapak ini ingin diwasiatna dalam bentuk wakaf kepada lembaga pendidikan Islam. Itu wakaf. Maka Bapak Ibu sekalian, wakafnya ini dalam bentuk wasiat terlebih dahulu, itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari 4 hektar ini. Kenapa? Watsulusu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Lebih baik meninggalkan keluarganya dalam kondisi agnia, itu lebih baik daripada Allah yatakaffafun nas, miskin terus minta-minta kepada orang. Itu berkenaan dengan wasiat yang kemudian boleh wasiat diwakafkan. Jadi wasiatnya bapak ini umpamanya seperti almarhum ibu dulu yang di sana itu gitu kan, di tanah itu buat musola. Gitu. Ya sudah. Itu semua anaknya ketika beliau wafat ya ditunaikan untuk dijadikan musola. Begitu. Tetapi ya tidak lebih dari 1/3. Dokter. Saya masih bingung antara wasiat dan hibah. Oh, nggih. Yang tidak boleh lebih seperti dari wasiat apa hibah? Nggih. Kalau hibah itu pemberian ketika si masih hidup. Seperti umpamanya jenengan punya lahan 4 hektar tanah. Kemudian melihat lembaga pendidikan fulan itu hasil kebutuhannya kurang. Ngobrol bersama ibu sama anak-anak supaya nanti bapak dan kita semua selalu mendapatkan pahala dari aktivitas itu, bapak ingin hibah, gitu kan? Dihibahkan kepada lembaga, sudah hibah. Ini yang sebelum wafat. Kalau wasiat itu menjelang wafat dan tetap wasiatnya pun juga tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Karena itu kasusnya kan sahabat Abdurrahman bin Auf, hartanya banyak. Ketika beliau mau meninggal itu tinggal 1 anak gadisnya, tinggal 1 aja. Boleh gitu, 1/3 ini kata Rasulullah SAW, maunya 10 separuh hartanya. Karena anaknya cuma 1. Abdurrahman bin Auf itu kalau peninggalannya kalau dihitung sekarang kan 7 triliun, Pak. Mau separuh gitu. Kata Rasulullah SAW, ats-tsuluts wa tsulusu katsir. 1/3 saja. 1/3 itu sudah banyak. Itu wasiat. Dalam hibah monggo. Tapi jangan sampai kemudian muncul di belakang hari. Itulah, Pak. Setelah kemudian ini
karena anaknya dikira sudah cukup secara ekonomi, semua hartanya dihibahkan. Ya, boleh saja, tapi kemudian di akhir tiba-tiba setelah dihibahkan, anak keturunannya bermasalah secara ekonomi. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Ngoten. Nggih. Sebelum wafat tidak ada masalah. Nggih. Cuman yang kalau kemudian kita wasiat, itu masalahnya, Pak. Kalau diberikan sebelum itu kan monggo, ini untuk kamu gini ya. Tidak ada masalah sebenarnya. Pemberian sebelum wafat, asalkan semuanya ridho dan selesai. Muncul masalah itu ketika kemudian salah satunya sukses, dan kebetulan yang sukses lahan pertaniannya lebih subur. Nah, sedang yang ini, wah itu urak-urakan di situ nanti. Munculnya masalah. Nggih, monggo Pak. Nggih. Bisa mana bidinya gambarnya kemana Pak Ustaz? Bidinya. La nashtari bihi, nggih. Pada wasiat atau kemana? Bidi. Kembalinya ngeten Pak, saya sampaikan. Sebentar nggih, saya mulai dari awal. Idza ahadara ahadakumul mautu khinal wasiyah ithnani dawa adli minkum wa akharin in antum darabtum fil ardi fa asabakum musibatul maut tahbisunaha. Kalau haknya ini kembali kepada wasiat. Nggih. Nggih. Kemudian fayuqsimani billah in irtabtum la nashtari bihi, yaitu mereka tidak menjual dari yang didapatkan hinya ini pemberi wasiat dari tanah wasiatnya, dari wasiatnya. Satunya, Nggih, karena kalau di sini langsung kepada wasiat, tahbisuna, Anda simpan, Anda tahan untuk wasiatnya. Kemudian yang kedua, la nashtari, kami ya tidak mengambil dengan kesaksian sebagai saksi dengan thamanan qalila. Ini kembali kepada kesaksian. Nggih, kesaksian. Dalam kalau pemberian transport itu tidak diambilkan dari wasiatnya. Jadi keluarga yang memberi. Ya, jadi misalnya nggih, wasiatnya nilainya 10 juta. Nggih. Nggih. Kemudian misal jenengan wasiat. Terus saya kan tinggal di Probolinggo. Terus saya diminta menjadi saksi. Transportnya kan tidak mungkin 1 juta, Pak. Namanya transport ya secukupnya. Nggih. Itu ini. Tidak ada. Cuma yang tidak boleh itu saya mau jadi saksi kalau dikasih. Nah, itu tidak boleh. Jadi mengambil manfaat dari kesaksiannya itu. Ngaten nggih? Nggih, jenengan dulu. Tentang Islam telah mengatur segala Nggih. kehidupan secara universal. Nggih. Tentang juga aturan. Aturan ini kan hukum ya Ustaz. Nggih. Hukum tentang wasiat. Nah, tadi dinyatakan satu saksi bukanlah saksi, kan begitu Pak? Harus 2 orang. Nggih. Apakah segala aturan di dalam kehidupan ini harus bersandarkan aturan Islam Ustaz? Nggih. Kesemuanya. Nggih, sesungguhnya pada prinsipnya kalau kita muslim, orang muslim itu seluruh aktivitasnya bersandar kepada syariat Islam. Bersandar dengan syariat Islam, tinggal di negeri ini yang konon katanya demokrasi Ustaz. Nah, itu babnya bab masalah pemilihan nanti beda lagi, Pak. Ini tentang, jadi kaitannya dengan siasah ini. Nggih. Nggih, ini beda lagi nih. Nggih, babnya beda. Makanya kan ketika kita berbicara tentang demokrasi, ad-demokratiyah kalau bahasa Arabnya, Pak. Demokrasi itu kita melihatnya dari sisi al-i'tiqadi. Nggih. Ya. Keyakinan, atau kemudian di sini dari wasail, dari sebagai wasail dakwah,
dari melihat dari sisi dakwawinya, begitu ya, sisi dakwahnya, begitu kan. Kemudian dari sisi daruriyahnya, ya, kedaruratannya. Nah, itu beda melihatnya. Ya, kalau kemudian dari sisi i'tiqadi bahwa itu kan demokrasi itu kan ada yang beranggapan suara rakyat suara Tuhan, kan begitu? Nggih kan? Enggak dong. Bukan. Kenapa? Misal ini, misal. Ini si A ini buruk secara akhlak. Agamanya juga buruk, kan ngoten? Ya. Kemudian karena dia simpatisan partai A, gitu, padahal ini calonnya buruk, terus dia tetap harus pilih karena ini suara Tuhan. Enggak, Pak. Allah tidak menghendaki keburukan, kan ngoten? Udah lah, nggih, makanya. Jadi kan harus diperhatikan, makanya harus dilihat dari sisi ini. Dan ini khusus ini, Pak, khusus. Jadi ketika saya berbicara demokrasi itu nanti lihat dari sisi i'tiqadi itu, atau kita melihat dari sisi dakwah bahwa di sana ada kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, akan berbeda ini, begitu. Nggih. Nantilah suatu saat kita bahas. Sinten lagi? Monggo. Nggih. Nggih, sekedar terakhir Ibu, nggih habis ini. Monggo. Nggih. Menghibahkan anak itu menghibahkan tanah. Ya. Ya. Sebelum wafat ya. Orang tuanya meninggal, si anak ini menghendaki pakai hukum waris aja. Ya. Ya enggak, kalau sudah pemberian sebelum ya, hibah sudah selesai. Tinggal kemudian misal anaknya 5, nggih. Masing-masing dapat 1/4, ya, 1/4 hektar, gitu. Ini misal, ini pemberian ketika masih mereka semua hidup dikasih. Ini sangunya bapak sama ibu untuk kalian, masing-masing 1/4 hektar. Dah, ini pemberian hibah. Kemudian pada saat wafat itu ada lahan yang ditempati bapak dan ibu, nggih. Rumah induk lah istilahnya, ya. Rumah ini itu bapak yang pembelian bapak kan menjadi harta bapak, gitu. Setelah meninggal maka ini yang dihitung, yang menjadi warisan, tarikah itu. Ini yang dibagi sesuai dengan konsep Islam. Lidzakari mithlu hadzil untsain. Begitu. Kalau anak tunggal dan itu laki, nggih. Anak tunggal bukan tunggal yake. Anaknya tunggal dan laki ya sudah menjadi miliknya, selesai. Ngoten. Tapi kalau kemudian anaknya perempuan, lah ada enggak keluarga bapak yang laki yang masih hidup? Ngoten. Ini dapat separuh harta, kemudian sisanya untuk keluarga besar bapak dari jalur bapak. Ngoten. Itu dalam Islam. Nggih, Bu, monggo. Nggih. 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 Mana yang sudah melukat? Apakah kita mewakafkan dulu, kemudian baru kita yakin bahwa anak itu bahwa akan diberikan rezeki oleh Allah. Nggih. Jadi misalnya mewakafkan dulu, baru anaknya belakangan. Nggih. Pertama yang harus dilakukan pembekalan terhadap anak ini, Bu. Pembekalan dari sisi anaknya untuk pemahaman. Nggih. Dari sisi keilmuan maksud saya. Termasuk dari sisi keimanan. Nggih. Keimanan ini perlu. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kemudian kita wakaf, nggih, investasi akhirat, ya, anak kita tidak paham tentang konsep investasi akhirat itu.
Sehingga ketika ibu wafat, ini sudah umpamanya ini wakaf senilai 1/4 hektar area lahan, gitu. Kemudian yang untuk anak-anaknya sudah diusahakan bahkan nilainya 1/2 hektar. Nggih. Ternyata di sini anaknya laki, perempuan. Nggih. Ini tidak mendapatkan pembekalan keimanan yang cukup. Nah, setelah mengikrarkan wakaf, kemudian ini usaha sekian, kemudian ayah dan ibunya wafat. Ini akhirnya anaknya, coba bapak dulu ndak wakaf, dan kita punya tanah banyak, kita bisa bagi. Ini gara-gara wafat hidup kita, ini masalah. Begitu masalah kita. Karena itu saya lebih mengedepankan pertama ini, pemahaman keimanan pada anak kita. Kemudian kita mempersiapkan, di tengah perjalanan mempersiapkan ini, kita juga mulai melakukan investasi akhirat. Dimulai yang kecil. Misal kan sekarang cuaca tidak menentu, gitu. Oh, masjid ini supaya imamnya nyaman ketika jadi imam, ndak kepanasan, saya tak pasang AC di depan. Itu wakaf kan, ya? Investasi akhirat. Sudah, selama itu berfungsi, pahala mengalir. Begitu. Nah, cuman ini kan harus menjadi perhatian pada anak kita. Nah, kadang anak kita itu, loh, uang tok didahulukan. Anaknya, itu problem. Nggih, Bu. Jadi, dua-duanya diupayakan dengan tetap ada investasi akhirat. Anak kita pun juga investasi akhirat, gitu loh. Nggih. Kita atur, antarkan mereka menjadi pribadi yang baik. Ngaten nggih? Cekap Bapak Ibu sekalian, karena sudah 5:30 dan kelihatannya agak panas sekarang nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita dalam majelis ilmu, Allah jadikan sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita disembuhkan oleh Allah dengan sebab kehadiran kita dalam majelis ilmu. Anugerahkan kepada kita semua rizki yang terbaik untuk keluarga kita. Keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri dan cucu dijadikan oleh Allah menjadi putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.